So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding not angels falling from the sky, where I can go and carry me into this world. Hari ini, malam ini, kita akan berbicara tentang eh, pengharapan dan visi Tuhan. Pengharapan dan visi Tuhan. Banyak orang di dunia ini, harus jujur kita katakan bahwa banyak yang tidak punya pengharapan, tidak ada harapan. Makanya ada banyak orang hidup itu berjalan begitu saja, ya life goes on, dan orang tidak bergairah menjalani kehidupan. Seperti halnya mesin terus berputar, tapi kurang semangat. Karena pada dasarnya ada banyak orang yang hidup tanpa harapan. Saya punya teman, sudah saudara yang kasih, karena dia bilang tidak punya harapan, itu dia dulu membeli setiap bulan itu membeli undian harapan. Pernah tahu ya, dulu ada undian harapan. Nah, setiap bulan dia beli. Saya bilang sama teman saya itu, kenapa Anda beli undian harapan? Terus dia bilang, ya karena saya masuk di kantor ini, ya waktu itu di kantornya di PLN, dia bilang saya sampai pensiun pun saya nggak akan dapat uang 1 miliar. Saya nggak ada harapan untuk dapat itu kalau lihat di gaji saya ini. Bahkan supaya saya punya harapan, sih punya semangat, kata dia, setiap bulan, setiap bulan itu dia membeli undian harapan supaya ada harapan. Saya bilang nanti bulan depan nggak apa-apa, saya beli lagi. Jadi dia membeli undian harapan supaya dia punya harapan tertentu 1 miliar nantinya kalau dia tua. Kalaupun dia kerja terus tidak sampai, lebih baik dia ikut judi. Waktu itu adalah undian harapan supaya dia punya harapan dapat sesuatu yang dia tidak pikir untuk bisa dia bekerja untuk merealisasikannya. Jadi ada banyak orang yang tidak punya harapan sehingga kerja juga nggak semangat, nggak bergairah. Hidup bahkan nggak bergairah karena nggak ada harapan, tidak ada pengharapan. Nah, ada juga orang yang hidup, ya, hidupnya itu dengan ambisi pribadinya. Dia men-set up target tertentu bagi hidupnya supaya dia itu bisa bersemangat dan bergairah untuk melakukan suatu. Dia punya target yang misalnya nanti umur 40 tahun, saya udah punya ini 50 tahun dan saya pensiun nanti itu. Itu semua dibuat oleh dia dan ambisinya itu ada dalam dirinya dan dia set up di dalam pikirannya supaya dia bisa mendorong dirinya mengerjakan. Ada juga orang yang hidup itu terobsesi namanya. Obsesi itu apa? Kalau orang lihat ada flexing ya, ada orang yang tahu-tahu tiba-tiba kaya dan bisa hidup enak. Nah, dia merasa kepingin seperti orang yang kaya atau happy itu. Nah, banyak orang terobsesi terhadap hidup orang lain yang dia lihat di YouTube-nya atau flexing, dia pengen seperti itu. Jadi ada orang yang hidup dengan ambisinya sesuatu untuk dia bekerja dan sebagainya. Ada juga yang terobsesi untuk seperti orang lain yang dia lihat kaya atau eh,
hidupnya mewah dan sebagainya. Tapi yang mau kita bahas sekarang adalah hidup yang dengan visi. Apa itu visi? Visi adalah sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan. Allah menyingkapkan sesuatu rencananya, Allah menyingkapkan sesuatu tentang kehendaknya kepada seseorang. Itulah visi. Visi itu datangnya dari Allah dan disingkapkan kepada seseorang. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dibukakan seperti Yesaya, Yusuf, dan sebagainya. Rasul Paulus. Tuhan ingin kita hidup dengan visi yang dari Allah. Bukan sekedar ambisi pribadi, bahkan terobsesi terhadap pribadi orang. Pengharapan apa yang Allah singkapkan kepada Anda, kepada saudara, kepada saya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikut Kristus? Pengharapan apa yang Allah singkapkan supaya memberi harapan kepada saudara yang mengikut Tuhan sehingga kita bersemangat, bergairah mengerjakan pekerjaan, mengerjakan pelayanan, mengembangkan keluarga yang Tuhan percayakan. Nah, dunia ini sekarang makin menghadapi banyak sekali permasalahan. Seorang ahli mengatakan dunia ini semakin volatile, sangat berubah-ubah dan sangat tidak beraturan. Ya, tiba-tiba terjadi perang, tidak bisa terjadi pandemi, bisa terjadi krisis, bisa terjadi perubahan-perubahan, sangat volatil dan sangat uncertain, tidak pasti, nggak bisa. Orang mencoba untuk mengerti tahun 2025, tapi ada banyak hal, ya, meskipun orang dengan ahli-ahli memperkirakan tahun depan 2025 seperti apa, ada banyak ketidakpastian, uncertain. Juga termasuk di dalamnya bahwa eh, kompleksitas permasalahan seperti halnya di Indonesia ini. Siapa yang bisa memperkirakan tahun depan 2025 dengan pemerintahan yang baru, dengan segala masalahnya, masalah politik, ekonomi, masalah hukum dan sebagainya. Ada banyak ketidakpastian, ada banyak perubahan yang bisa terjadi yang susah sekali memprediksinya. Ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menghadapi masa depan yang tidak jelas ini, tahun depan yang masih dalam pertanyaan besar? Tuhan ingin kita disingkapkan visi yang dari Tuhan, supaya kita punya pengharapan yang pasti yang dari Tuhan. Bukan hanya muncul ambisi-ambisi atau obsesi sesuatu yang palsu, yang tidak bisa terrealisasi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Mari kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan. Efesus pasal 1. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku,
dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, jemaat yang sungguh dikasihinya, sehingga dikatakan bahwa dia selalu mengucap syukur kepada jemaat yang sangat dikasihi dan selalu mendoakan jemaat yang dikasihinya ini. Dan Rasul Paulus mendoakan yang sangat penting sehingga ditulis di sini dikatakan doa khusus untuk jemaat di Efesus ini. Apa itu isinya? Dia meminta agar Roh Kudus menerangi mata hati jemaat sehingga mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Rasul Paulus merindukan jemaat itu terbuka pikirannya, mata hatinya terbuka untuk mengerti bahwa di dalam panggilan Tuhan kepada dirinya, pada orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan, Allah memberikan pengharapan. Ada pengharapan yang sungguh di dalamnya, dikatakan, terkandung di dalam panggilan Tuhan. Penerangan Roh Kudus ini berupa fisik yang dari Tuhan, agar jemaat hidup dengan kekayaan akan kemuliaan Tuhan. Kaya akan kemuliaan Tuhan dan hidup dengan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Rasul Paulus ingin bahwa jemaat itu menyadari, diterangi bahwa di dalam panggilan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, ada pengharapan yang sungguh-sungguh pasti. Betapa kemuliaan Tuhan akan menyertai mereka. Dan betapa dahsyat kuasa Allah akan menemani mereka. Hidup bersama bukan hanya nanti di sorga, tetapi ketika ada di dalam dunia. Orang yang sudah percaya pada Kristus dipanggil oleh Tuhan, hidup bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi dipanggil untuk menjadi jemaat dalam suatu tubuh Kristus, di mana
Yesus Kristus sebagai kepala, dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin, dengan kemuliaan dan kuasanya yang hebat, menyertai setiap orang percaya. Itulah panggilan Allah buat setiap orang yang percaya pada Kristus Yesus, yang ditebus hidupnya oleh Tuhan. Tujuan penyingkapan daripada visi ini, yang dari Allah ini, agar jemaat itu yakin bahwa ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, dia punya pengharapan. Pengharapan yang indah dan besar. Sehingga dia di dalam hidupnya di dunia ini, meskipun mengalami banyak penderitaan, kesusahan, pergumulan, dia tidak patah semangat, tidak putus asa, karena ada pengharapan yang pasti, yang besar yang Allah karuniakan kepada dia. Dan itu datangnya dari Roh Kudus yang menerangi batinnya dia. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak pergumulan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingat pertama kali saya bertobat, kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan bagi pribadi saya. Satu hal yang Allah memberikan kepada saya setelah saya menyadari bahwa saya itu adalah sudah ditebus oleh Tuhan menjadi jemaat Yesus Kristus. Satu hal yang saya rasakan dan saya merasa berubah, hidup baru itu adalah hidup dengan tidak takut akan masa depan. Sebelumnya saya khawatir sekali. Sebelum percaya pada Kristus, saya selalu bertanya-tanya, nanti saya kalau udah tua mau jadi apa? Nanti saya kerja di mana? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya mau menikah dengan siapa? Waktu muda banyak pertanyaan itu. Tapi ketika saya percaya pada Kristus, Dia memberikan kepada saya penerangan dengan firman Tuhan dan membuat saya tidak lagi takut menghadapi masa depan yang tidak jelas. Nggak takut. Kenapa? Karena hidup bersama Yesus Kristus. Tidak lagi sendiri. Tidak lagi berjuang dengan kekuatan diri sendiri. Tapi ada kuasa Allah yang menyertai. Bahkan firman Tuhan katakan bukan hanya kuasanya yang dahsyat menyertai, tapi juga kemuliaan yang kaya dengan kemuliaan. Suatu hari ketika saya bekerja di suatu unit di PLN, saya tidak mengerti. Saya punya anak buah dan saya koordinasi semua dan sebagainya dengan baik, sebaik mungkin mengarahkan kerja dengan baik. Ternyata ada diam-diam ada orang, anak buah saya, salah satu anak buah saya. Rupanya dia menaruh jimat di ruang kerja saya. Saya tidak tahu. Ini diketahui setelah dia kejadian. Dia berusaha untuk, dia benci kepada saya dan dia berusaha untuk menjampi-jampi saya dengan jimat. Dia orang dari Jawa Tengah. Saya tidak tahu. Saya biasa setiap pagi kalau saya
Datang ke kantor, saya berdoa, saya bilang Tuhan lindungi saya, beri saya kekuatan yang dari Tuhan, lindungi saya dengan kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat. Suatu kali dia datang kepada saya. Orang ini datang setelah 2 tahun bekerja dengan saya. Dia bilang dia minta keluar. Saya bilang, "Oh, minta keluar?" Iya. Kenapa? Saya bilang, jangan. Sayang sekali nanti keluargamu dan sebagainya. Bawa istrimu ke sini. Saya bilang, kalau memang kamu mau keluar. Saya bicara dengan istrinya. Saya bilang, jangan kamu keluar. Tapi dia putuskan dia keluar dari tempat kerja. Dia keluar. Setelah keluar itu, anak buah saya yang lain mengatakan, Pak, dia keluar itu dia nggak tahan. Dia berusaha untuk menjampi-jampi saya sebagai atasannya. Tapi ternyata katanya, kuasa itu berbalik dan menghantam dia. Saya tidak tahu. Tapi dia merasakan ada kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus yang menjaga kita, anak Tuhan. Dan itu bisa melindungi kita dari serangan-serangan kuasa jahat. Saudara-saudara, di mana di Indonesia ini tempat kerja yang tidak orang pakai jampi-jampi atau tidak pakai kuasa gelap. Bahkan orang berdagang pun banyak pakai kuasa-kuasa gelap. Tanpa kita mengandalkan kuasa Kristus yang dahsyat itu. Saudara berjalan sendiri dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pasti saudara akan kalah. Pasti kita akan terhambat. Tapi kalau kita hidup di dalam kuasanya, dan itu ada di dalam Kristus Yesus yang bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin menyingkapkan ini kepada kita supaya kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Allah menyingkapkan bahwa ada kuasa. Allah singkapkan visi ini kepada kita. Ada kuasa yang dahsyat menyertai kita. Ada kemuliaan yang selalu menyertai kita. Dan itu yang akan terus mendorong kita untuk menjalani kehidupan ini. Langkah demi langkah dan terus dalam penggerudukan. Meskipun banyak kesulitan, penderitaan sekalipun, ketidakpastian. Tapi kita tahu bahwa Allah akan terus menerangi kita. Seperti orang Israel keluar dari Mesir. Gambaran daripada hidup orang percaya. Keluar dari Mesir, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menyertai mereka dengan tiang api. Allah menyingkapkan penyertaannya. Visinya dia bukakan. Dia terangi supaya orang Israel menyadari akan kehadiran Allah dalam perjalanan hidupnya. Visi yang dari Tuhan itu kalau disingkapkan terus akan membuat orang percaya itu merasakan ada pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun perjalanan masih jauh seperti orang Israel menuju ke Kanaan, tapi mereka tahu ada Allah yang menyertai dengan tiang api. Itu disingkapkan. Orang Israel bisa melihat langsung. Tapi buat kita yang sekarang, kita memang tidak melihat langsung tiang awan itu. Tapi Allah memberikan firman Allah, Alkitab ini, yang akan menerangi pikiran kita, menerangi batin kita, menerangi mata rohani kita setiap hari. Itu visi yang dari Tuhan. Disingkapkan lewat firman-Nya. Menjadi rema bagi kita. Setiap hari kita baca, mungkin kita baca dari kitab biasa saja, tapi Roh Kudus selalu bekerja supaya dia singkapkan maksudnya. Ketika saya sakit jantung dan saya periksa dan dokter mengatakan dari rumah sakit Yaitu Harapan kita bahwa saya harus dioperasi bypass. Wah, luar biasa takutnya saya.
Dan teman-teman saya bercerita kalau di bypass itu artinya dibelek dada ini dan di jantungnya dibuka dan kemudian dioperasi. Ada banyak hal yang ketakutan-ketakutan ada pada saya. Khawatir belum tentu berhasil operasinya. Akhirnya saya tunda dan saya mengatakan, ya jadi deh, pulang dari rumah sakit harapan kita. Dalam perjalanannya saya merasa sesak terus dalam tidak tidak merasa enak karena sudah mampet banyak saluran eh, kardit jantungnya, sudah banyak yang terganggu. Suatu hari Tuhan berbicara kepada saya lewat firman-Nya. Ada orang yang sakit dan mereka teriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan kami. Tuhan panggil, Tuhan sembuh, Tuhan bilang, Tuhan Yesus katakan, saya akan sembuhkan kamu, tapi jangan cerita-cerita kepada orang lain. Nanti kalau kamu udah sembuh, tunjukkan bahwa kamu sudah sembuh kepada para imam. Karena mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menunjukkan kesaksiannya. Setelah itu, saya betul-betul diterangi oleh Roh Kudus. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Itu visi dari Tuhan. Rema bagi saya. Tuhan akan sembuhkan. Kamu gak usah takut. Sekarang kamu datang ke dokter. Dan akhirnya saya ke dokter, ke rumah sakit yang dekat rumah saya di Cinere, rumah sakit jantung Diagram. Dan orangnya langsung mengatakan, Bapak akan dioperasi minggu ini. Saya tidak merasa takut, tidak merasa khawatir lagi. Karena ada firman Tuhan yang disingkapkan kepada mata hati saya yang membuat saya damai dan tidak takut dan yakin bahwa kuasa Kristus itu akan bekerja nyata untuk menyembuhkan. Ya, saya tidak memberitahu siapa-siapa karena waktu itu bulan September barusan habis pandemi, hanya istri saya berdua saja, tidak kasih tahu semua orang, saudara juga tidak kasih tahu. Seperti yang saya dapatkan firman Tuhan. Setelah dioperasi, seminggu selesai dan kemudian baru saya beritahu kepada dan saya mengucap syukur karena melihat kuasa Tuhan. Malah justru dengan mengalami kesakitan, mengalami pergumulan seperti itu, menjadi jelas kuasa Kristus yang dahsyat itu bekerja di dalam diri. Jadi saudara, kalau saudara sakit atau saudara punya masalah itu, jangan cepat-cepat bilang Tuhan angkat sakit ini, angkat masalah ini. Justru melalui masalah, melalui sakit, melalui berbagai pergumulan itu, Allah ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat. Allah ingin menyatakan kemuliaannya itu lewat pergumulan saudara dan saya. Supaya orang bisa melihat bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Yesus Kristus yang bekerja dengan dahsyat dengan kuasanya. Dan kemuliaan yang dinyatakan, orang bisa melihat bahwa itu Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Hidup kita tidak bebas dari pergumulan di dunia ini. Justru Allah ingin mencerahkan sesuatu kepada kita, menyingkapkan sesuatu lewat firman-Nya, supaya saudara dan saya bisa mengatasi pergumulan demi pergumulan. Dan supaya saudara dan saya semakin tekun bergumul dan tahan uji. Tuhan sengaja tidak mencabut permasalahan, pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun. Supaya saudara dan saya tidak mengandalkan diri,
tapi berharap kepada Tuhan, punya pengharapan ke Tuhan, dan minta untuk disingkapkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang disingkapkan, saudara dan saya bisa beriman, berjalan dalam kuasa dan kemuliaannya. Itu yang Allah inginkan. Pergumulan di dunia ini sebetulnya relatif singkat dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Allah karuniakan kelak nanti setelah kita ke surga. Tahun ini, bulan November ini, saya dengan istri saya baru saja merayakan 40 tahun pernikahan. Wow, nggak kebayang dulu itu. Nggak kebayang saya punya istri yang setia, saya nggak kebayang punya. Tapi berjalan selangkah demi selangkah terus, dalam keluarga juga berusaha untuk terus hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Setiap hari berdoa, bertahun-tahun, 40 tahun berdoa, dalam mesbah keluarga, selalu memuji Tuhan, berdoa. Yesus sebagai Raja, Kepala Jemaat, terus diandalkan. Ajaib, saya merasakan bahwa 40 tahun Tuhan menyertai pernikahan kami. Kami masih berdua, masih baik. Kami bersyukur Tuhan menyatakan kemuliaannya dari kehidupan pernikahan yang dijalani hari demi hari. Dan saya ingat sejak pernikahan kami di Gereja Baptis Kebayoran, November 1984, kami membangun mesbah keluarga, persekutuan doa setiap hari. Memuji Tuhan dulu, baca Alkitab, dan berdoa setiap hari selama 40 tahun. Dan Allah menyatakan visinya, visi buat keluarga, visi buat pekerjaan, visi buat pelayanan. Dia singkapkan dengan firman-firman Tuhan yang setiap hari dibaca, dihayati Roh Kudus dengan bebas menerangi. Sehingga setiap kali pergumulan ada, justru kesempatan untuk beriman, berharap pada Tuhan, dan minta disingkapkan oleh Tuhan. Tanpa singkapan firman Tuhan, nggak berani bergantung pada diri sendiri. Kalau bergantung sama diri sendiri, rasanya khawatir, takut, nggak jelas, dan sebagainya. Nggak akan mampu mengatasinya. Maka sebagai penutup, saya mengajak saudara, mari kita sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 tadi. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur bahwa kita sudah diselamatkan dengan rahmat yang besar, ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Dari kehidupan yang brengsek, yang rusak, yang berdosa, kepada kehidupan yang baru. Dan di dalam kehidupan yang baru kita bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dengan Tuhan Yesus yang dengan kuasa dan kemuliaannya yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1. Kuasa yang membangkitkan dia dari orang mati, dari kematian. Kuasa itu yang menyertai saudara dan saya dalam pergumulan, dalam kehidupan perjalanan di dunia ini. Lebih besar kuasanya dari semua pemerintah, dikatakan firman Tuhan. Dari semua kuasa yang ada, bukan hanya yang ada di dunia ini saja, nanti pun tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja dari segala raja.
pengharapan itu bukan sia-sia. Pengharapan itu pasti karena Allah sendiri yang menyingkapkannya lewat firman-Nya kepada kita jemaatnya. Ada banyak ilmu pengetahuan yang menyingkapkan sesuatu yang bahkan membuat kita malah khawatir. Tadi saya menyiarkan bahwa Rusia sudah mulai pakai intercontinental missile yang bisa untuk antar benua missile dan bisa bermuatan nuklir, bisa menghancurkan negara lain, bahkan ke Amerika bisa. Anytime katanya dia bisa meluncurkannya. Tahun depan ada ancaman perang dunia ketiga karena konflik terjadi bukan hanya di Eropa, di Timur Tengah yang sangat sensitif. Belum lagi di tempat lain, di Laut Cina Selatan. Banyak sekali yang bisa membuat orang khawatir tahun depan. Melihat negara Indonesia dengan berbagai macam masalahnya, dengan keterbatasan dalam ekonomi dan sebagainya, ada banyak orang merasa khawatir memasuki tahun depan, tahun 2025. Seakan-akan orang tidak punya harapan. Bahkan ada yang sudah merasa pesimis. Ada yang sudah apatis. Ada yang sudah frustrasi. Belum aja masuk ke dalam tahun 2025. Mari saudara, kita lanjutkan panggilan Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan. Di dunia ini dengan suatu pengharapan yang dari Tuhan. Bukan dari ahli-ahli. Dan pengharapan yang dari Tuhan itu akan disingkapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan setiap hari. Firman itu akan disingkapkan kepada kita apa yang terkandung di dalamnya. Dan saudara akan diterangi oleh Tuhan. Tidak lagi merasa ketakutan, tidak lagi merasa kebingungan, karena ada firman yang menuntun langkah demi langkah. Mungkin kita tidak bisa melihat jauh karena siapa yang bisa tahu tahun depan apa yang terjadi. Nggak ada yang tahu mau perang dunia kedua, ketiga, mau ada krisis, mau ada segala macam bisa terjadi. Tapi dengan terang yang dari Roh Kudus, visi yang dari Allah, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari kita renungkan, itu yang menuntun kita memberikan pengharapan kepada setiap kita anak Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, membuka pikiran kita, supaya kita tidak bergantung pada diri kita sendiri. Di Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri ini sangat terbatas dan akan menimbulkan kekhawatiran, kebingungan, dan bahkan frustrasi atau apatis, pesimis. Tapi dengan visi yang dari Tuhan, lewat firman Tuhan, akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Supaya saudara dan saya melanjutkan panggilan Tuhan di tahun depan 2025 dengan pengharapan yang dari Tuhan. Dengan yakin bahwa di dalam hidup bersama Tuhan Yesus ada kuasa yang dahsyat, ada kemuliaan, dan itu bukannya kepalsuan, bukan kebohongan, tapi itu adalah kebenaran yang dari firman Tuhan. Mari kita lihat. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus berdoa bagi jemaat Efesus agar Roh Kudus menerangi
mata hati mereka dengan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga menyingkapkan kepada kami, menerangi mata hati kami masing-masing yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal, boleh berjalan dengan pengharapan akan kemuliaan dan kuasa Kristus yang akan menyertai kami. Sehingga apapun pergumulan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga yang akan kami hadapi sampai akhir tahun ini, bahkan tahun depan, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Bahkan kami boleh bergairah, bersemangat, karena diterangi oleh visi yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.